Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Salam komunikasi. Saya Maimun Herawati, pengampu mata kuliah penulisan kreatif. Kali ini kita akan berdiskusi tentang menulis mengindra. Mengapa sih menulis mengindra ini penting dan menjadi kekuatan utama ya bagi seorang penulis yang ingin membawa pembacanya ke dalam dunia yang mereka bangun. Menulis mengindra artinya para penulis membantu para pembaca untuk merasakan immerse, merasakan berada pada lokasi, pada situasi, pada kondisi yang ada, yang sedang dialami oleh tokoh. Nah, kalau kita mengenal virtual reality ya, kalau di jurnalistik ada namanya virtual reality journalism, artinya membawa audiens ke dalam situasi peristiwa yang sedang yang sedang terjadi dengan menggunakan jenis kamera VR, virtual reality, ini disebut dengan immersive journalism. Maka pada storytelling, pada literature, karya, pada penulisan kreatif, untuk membantu para pembaca immerse, berada bersama penulis, maka penulis mesti memiliki skill menulis mengindra, yaitu menulis yang kemudian menyampaikan apa-apa yang dirasakan oleh indera penulis, sehingga pembaca pun bisa merasakan hal yang serupa. Misalnya, tentu saja nanti akan berbeda point of view ya, jika tulisan yang sedang dibangun itu adalah aku, maka kemudian penyampaian tulisan mengindranya akan berbeda dengan jika point of view-nya adalah sudut pandangnya adalah orang ketiga. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, apa sih yang dilihat oleh mata? Maka kemudian seperti kamera begitu ya, kita mencoba menangkap apa yang dilihat oleh mata tokoh begitu, sehingga karya yang filmis ya, yang filmis itu yang visual yang menarik karena dia menunjukkan seperti apa tangkapan kamera, itu adalah tulisan yang layaknya, kalau dia adalah point of view orang ketiga, layaknya sebuah kamera menangkap. Apakah yang dilihat adalah misal kaki yang berkerjaan satu sama lain di atas salju, meninggalkan jejak-jejak sepatu yang kemudian hilang diselimuti salju baru misalnya. Nah, jadi kaki yang bergerak atau kaki yang berkerjaan kayak ditangkap kamera begitu. Nah, ini menulis mengindra. Mata menangkap apa yang dilihat ya, sehingga kalau kita kalau kita bicara tentang siang hari gitu ya, maka kemudian penglihatan akan melihat trik ya, matahari yang trik, yang sinar matahari yang yang kuat begitu, yang sinar yang terang benderang. Nah, ini yang ditangkap oleh mata. Tentu yang juga ditangkap oleh mata misalnya ketika siang hari yang terik dan panas, maka ditangkap oleh mata ya untuk menyampaikan situasi yang panas tadi, itu adalah baju kaos yang basah oleh keringat. Nah ya, jadi kalau kita coba ulang lagi gitu ya, panas terik, matahari yang demikian panas gitu, panas yang demikian terik, baju kaos yang basah lengket di badan, seperti itu yang ditangkap oleh mata. Nah, selanjutnya apa? Hidung akan mencium bau. Misal kalau kita sedang ada dekat-dekat restoran, maka biasanya bau yang tercium itu adalah bau bumbu yang digoreng ya, atau bau bau
nasi goreng atau bau mie rebus atau bau rendang begitu ya, yang penuh rempah. Atau kalau kita sedang ada di lokasi, misal di musim panas ada di dalam kereta, kalau di Istanbul misalnya tramway gitu ya, musim panas orang di jam rame itu biasanya bau keringat yang unik dan khas ya, karena bau yang jarang ditemui di musim dingin, karena di musim dingin orang tidak berkeringat. Ini juga akan membantu hidung merasakan, oh begitu ya, desek-desek bau keringat dan seterusnya, itu seperti apa begitu. Walaupun kalau di Indonesia sih konteks KRL pulang kerja itu juga sudah mewakili ya, tapi saya bercerita misalnya tentang negeri 4 musim. Nah, itu penciuman. Bagaimana dengan pendengaran? Seperti apa suara yang terdengar? Apakah gericik air yang mengalir, atau juga bisa misalnya kicauan burung di pagi hari, atau juga bisa misalnya suara piring suara garpu berdenting di piring, atau bisa juga suara benda jatuh di tangga begitu ya, untuk kemudian yang tutut suara jatuh dari tangga yang yang kena ke beberapa ke beberapa tangga, tutut seperti itu. Nah, ini yang dengan kita menyampaikan apa yang terdengar, apa yang terlihat, apa yang tercium, maka kemudian pembaca akan merasa berada pada situasi tersebut begitu ya. Mudah bagi mereka untuk terlibat dengan kisah yang sedang kita sampaikan. Jika mereka merasa terlibat merasa berada di dalam kisah kita, maka your writing is successful. Seperti itu. Selanjutnya peraba ya, peraba. Kulit ya, kalau siang hari terasa di kulit apa? Pedih ya, pedih karena teriknya teriknya matahari. Perasa kalau dingin peraba kalau dingin ya, kalau di kulit kalau dingin itu dinginnya tidak sekedar di kulit tapi juga sampai menusuk ke tulang. Nah, ini akan membantu kita membantu pembaca untuk merasakan kayak gimana sih dinginnya. Kalau musim dingin itu dinginnya itu sampai ke tulang rasanya begitu ya. Jadi tidak hanya dingin yang selesai dengan misalnya di jaket di di zip gitu ya. Tapi kalau sudah musim dingin puncak-puncaknya perlu beberapa lapis pakaian sehingga membantu dingin itu tidak sampai terasa sampai ke tulang begitu ya. Karena kalau kurang menggunakan baju hangat memang bisa rasanya seperti itu, bahkan bisa frostbite ya, beku bagian tubuh tertentu yang kemudian harus dilakukan amputasi karena dia menjadi bagian tubuh yang mati karena saking dinginnya. Selanjutnya perasa. Nah, rasa gurih, rasa manis, rasa asin. Kalau seseorang misalnya dia ada pada posisi berduka yang amat sangat, dia bisa menahan tangisnya dengan menggigit bibirnya sampai terasa asin. Asin ini apa? Artinya sudah keluar darah. Jadi dia menggigit bibirnya sampai terasa asin, artinya dia sudah, ketika menggigit bibir itu darah sudah keluar dari gigitan tersebut, dan bisa jadi dia tidak merasakan sakitnya bibirnya luka, saking dalam tanda kutip rasa sakit yang sedang dia rasakan itu mengalahkan rasa sakit bibirnya. Nah, ini situasi psikologis yang ekstrim ya. Nah, kita bisa menampilkan ini dengan menggunakan kata-kata seperti tadi. Begitu ya adik-adik. Nah, jadi kalau kita balik lagi
balik lagi di musim di daerah yang seperti negara kita, daerah Khatulistiwa, siang hari, maka biasanya penglihatan akan melihat cahaya terang benderang, sinar matahari terang benderang. Baju orang itu, baju kaosnya itu basah dan lengket ke badan saking keringetannya, panas yang membakar kulit, lalu kemudian bau asam keringat menyeruak. Seperti itu kira-kira kalau kita sedang ada di Jakarta atau Surabaya tengah hari begitu ya, dan katakanlah kita ada di tengah orang banyak di pasar tradisional misalnya. Nah, bagaimana dengan kalau kita ingin menggambarkan pagi hari yang mengindra, yang memberi informasi sesuai dengan indera yang ada. Maka mungkin kalau pagi hari, kalau kita lihat pagi-pagi gitu ya, mungkin selimut tipis ya, jadi kayak kabut masih menyelimuti bumi, jadi kayak misty begitu, jadi kayak berkabut begitu ya. Kabut masih menyelimuti bumi, mentari pagi mulai menerangi ya, jadi kayak ada sinar matahari tapi dia rata-rata masih berkabut karena suasana pagi. Dan bisa jadi kemudian ya kita bicara pagi hari suasana rumah, mungkin orang tua perempuan sedang masak di dapur, aroma nasi goreng buatan ibu sampai hingga ke kamarku, harum bawang goreng menyeruak membuatku makin lapar. Misalnya ya. Nah ini dan kubuka jendela, kalau terasa ya, kubuka jendela lebar. Hujan deras yang sejak tadi malam telah berhenti, dinginnya menusuk kulit, jadi kayak sisa, walaupun dia udah ada matahari, tapi kemudian karena semalam sebelumnya hujan deras, maka kemudian udara cenderung dingin. Nah, dan ketika kita buka jendela lebar-lebar, maka akan terasa sangat dingin bagi kita. Nah, kata ini satu-satunya senjata ya kalau kita menulis. Beda dengan kalau kita menggunakan audio visual, kamera, tangkapan kamera, suara yang bisa kita rekam, itu bisa membantu penjelasan suasana. Tapi kalau kita hanya mengandalkan mengandalkan teks, maka satu-satunya senjata adalah kata. Maka mari pastikan kita menggunakan kata dengan tepat. Misal kita ingin membangun karakter seseorang melalui penginderaan. Coba bayangkan orang seperti ini. Rambut putihnya yang tipis, kulit keriput seperti jeruk kisut, baju usang yang kedodoran, celana yang pinggangnya diikat tali rafia, samar, tercium bau sabun colek ekonomi. Kira-kira tokoh kita seperti apa? Bayang, laki-laki tua dengan ekonomi yang kurang, karena dia menggunakan sabun ekonomi untuk mandi ya. Kemungkinan dia kurus karena menggunakan tali rafia untuk mengikat, kemungkinan celana yang dulu pemberian orang lain, jadi tidak sesuai dengan bajunya. Tidak sesuai dengan badannya. Ini yang bisa kita lakukan dalam membangun karakter tokoh kita melalui deskripsi dengan memastikan setiap indera kita itu diberikan informasi. Bau sabun colek, indera penciuman, penglihatan, rambut putihnya yang tipis, kulit keriput seperti jeruk kisut dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk berlatih menggunakan teknik ini, gunakan satu masa yang kosong, duduk di di satu pojok yang ada keramaian, maka coba tuliskan apa yang dilihat, apa yang dicium ya, dan apa yang dirasa. Itu satu-satunya cara untuk melatih menulis mengindra. Mari kita lakukan bersama. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Prodi
Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum.